Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian RPL, produk, kreatif, dan kewirausahaan. Tugas pertama pelajaran PKKP. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Aditya Ramdhani. Saya dari kelas 12 RPL 4. Email saya mister3fjdan2405@gmail.com. Alamat saya Jalan Swadaya, Gang Lembur Tengah, nomor 18, Kabupaten Sumedang. Materi yang akan dibahas, yang ke-1 RPL, kedua produk, ketiga kreatif, keempat kewirausahaan, kelima produktif. Materi yang ke-1 RPL. Rekayasa perangkat lunak RPL atau dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SE adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Kriteria sebagai acuan merekayasa perangkat lunak. 1. Dapat terus dirawat dan dipelihara (maintainability). 2. Dapat mengikuti perkembangan teknologi (dependability). 3. Dapat mengikuti keinginan pengguna (robust). 4. Efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya. 5. Dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan (usability). Materi yang kedua, produk. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan produk? Secara umum, pengertian produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Menurut pendapat lain, definisi produk adalah sebuah substansi yang diproduksi oleh produsen dan ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam hal ini, suatu produk bisa diperuntukkan untuk konsumen akhir maupun konsumen antara. Jenis-jenis produk. A. Produk konsumsi. Definisi produk konsumsi adalah semua produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Dengan kata lain, produk tersebut tidak dijual kembali tapi digunakan langsung oleh konsumen. Produk konsumen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ke-1, produk kebutuhan sehari-hari. Kedua, produk belanjaan. Ketiga, produk khusus. B. Produk industri. Definisi produk industri adalah semua produk yang dibeli oleh suatu produsen yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi sehingga menghasilkan produk baru. Dengan kata lain, produksi industri khusus untuk digunakan dalam proses produksi. Produk industri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang ke-1, bahan baku dan suku cadang. Kedua, barang modal. Ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis. Materi yang ketiga, kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Bentuk-bentuk kreativitas. Dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kreativitas. 1. Ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. 2. Produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen.
Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Materi yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan atau kewirausahaan dalam bahasa Inggris entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, pengembangan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Tujuan berwirausaha. Pada dasarnya, kewirausahaan mempunyai beberapa tujuan tertentu. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. 2. Menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. 3. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Materi yang terakhir adalah produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris. Produk yaitu hasil dan dikembangkan lagi menjadi produktif yaitu menghasilkan. Jadi produktif adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.